Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wak, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku M360 Channel. Seperti yang biasa Wak ya, yang Wak ketahui, M360 Channel adalah sebuah channel yang menyuguhkan hiburan tentang cerita horor story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, sebelumnya aku banyak mengucapkan terima kasih kepada uak-uak semua yang telah mensupport dan mendukung channel aku agar terus berkembang, dan yang telah nge-like dan subscribe channel aku Wak, yaitu M360 Channel. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita sebuah cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri, yang akan kuberi sebuah judul Bertaruh Nyawa Demi Selamatkan Anak Harimau dari Jebakan Para Pemburu. Nah Wak, cerita diawali saat aku dan ketiga temanku seperti biasa Wak ya, Judin, Ayar, dan Dedi. Di saat kami di hari libur sekolah, kami bermain bersama dengan bersepeda BMX kami masing-masing. Ya namanya anak-anak ya Wak ya, mencari mainan itu entah kemana aja arah kami main. Makanya pada saat itu kami bersepeda riang gembira. Kami mau menuju sebuah bukit yang belum pernah kami tuju. Meskipun bukit itu jauh dari rumah kami Wak, tapi kami seperti biasa senang untuk mengembara bersama dengan sepeda BMX kami. Kami menggoes mendayung mengarah menuju ke bukit itu di suatu tempat yang di kampung kami diberi nama Terang Bulan. Kami pun berangkat bersama di saat masih pagi hari Wak ya, sekitar jam 10-an. Setelah selesai sarapan kami pergi bersama dengan senang hati. Yang namanya anak-anak yang bermain sepeda, kadang berlomba-lomba, kejar-kejaran di dalam perjalanan. Nah di sini Wak, aku dan ketiga temanku itu kami tidak memakai jalur jalan lintas Sumatera, tapi kami masuk melintasi jalan perkampungan atau persawitan kebun sawit Wak. Kami mencari jalan lintas supaya cepat jalannya. Setelah itu nggak berapa lama kami sampai di tempat tujuan. Tapi kami heran Wak, kenapa lokasinya ini ada portalnya Wak, seperti palang besi gitu Wak kan. Kami pikir ini apa nggak boleh main-main kemari kan gitu. Karena jujur Wak, bukit di Terang Bulan ini jarang ada orang berani masuk ke dalam. Apalagi untuk berledang, tidak ada ladang di bukit ini Wak. Tapi kami udah tekad Wak, apapun yang terjadi Wak, kami akan bermain di sana, ingin merasakan suasana di atas bukit Terang Bulan. Setelah itu kami pun nggak apa Wak ya, kami lewatilah portal itu dengan melompati sepeda kami sorong dari bawah. Kami naik lompat ke arah portal. Setelah itu kami pun sudah berada di bawah bukit Terang Bulan. Karena berhubung kami tidak bisa menaiki dengan bersepeda, sekitar sepeda kami taruh di bawah. Nah, kami pun beranjak naik ke atas dengan berjalan kaki atau meraba mencari jalan Wak, memegangi pohon-pohon yang ada tumbuh di sekitaran lereng-lereng bukit Terang Bulan tersebut Wak. Nggak terasa Wak, kami udah sampai di atas Wak. Nah, kami senang dengan senang hati kami Wak di atas itu tertawa bercanda ria. Karena apa? Suasana atau sangat indah Wak pemandangan di atas sana. Ternyata kami pun asik bermain di atas sana Wak, karena ternyata di atas bukit Terang Bulan ini sangat luas ternyata Wak. Kami pun berlari kejar-kejaran seperti biasa Wak, anak kecil ya kan Wak. Kadang kami istirahat bentar, bercerita, bercengkrama gitu kan. Karena apa? Sudah sampai di atas bukit, sudah sampai tujuan yang kami inginkan. Nah Wak, saat asik-asiknya kami bermain di atas bukit di Terang Bulan ini Wak, kami sayup-sayup mendengar seperti ada tangisan hewan yang berasal dari bawah bukit sebelah depan kami Wak. Ataupun di depan kami itu kan jurang hutan gitu Wak. Jadi kami bingung Wak kan. Nah Judin bertanya ini, weh suara apa weh, kok kayak suara musang, katanya gitu kan. Datang Ayar, enggak bukan musang. Lalu ku bilang lah, ide
kita tengok aja suaranya dari mana ini. Nah lalu Dedi bercerita kan, mungkin dari sana ini, ayo kita tengok. Dari ataslah kami melihat sebelah seberang kami itu ternyata sebuah hutan yang sangat lebat. Makanya kami berpikir, kenapa ada portal besi waktu kami masuk ke wilayah pertama kami masuk ke kaki bukit ini. Ternyata ini hutan larangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tapi kami nggak peduli Wak, ya kan. Dengan rasa penasaran dibilang Dedi, rasa suaranya dari sana itu, dari bawah itu, Cil, katanya. Mana itu? Tengok di semak-semak itu. Kami mendengar jelas Wak suara rintihan hewan yang mungkin kesakitan Wak. Kami berempat pun sibuk Wak mencari, ya kan, yang benar arah asal muasal suara rintihan hewan tadi. Nah, lalu si Ayer bilang, itu Cil, itu di paretan, itu di paretan. Nah, di bahasa kami itu Wak, kalau ada selokan atau kubangan di antara kami bilang paretan Wak. Walau paretan itu tuh dipenuhi tumbuhan liar, tapi kami seperti melihat ada gerakan-gerakan dan suara rintihan kesakitan hewan tadi berasal dari paretan tadi Wak. Ayer pun berkata, Wak, gimana nih weh, suara apa itu, coba tengok weh. Aku nggak berani, kata Judin, nggak berani turun. Jadi dia dibilang, aku pun nggak berani, entah ada apa-apa nanti di situ, nggak tahu kita. Dan kita nih lagi nyantai-nyantai, kata gitu. Aku bilang lah, udah, aku aja turun ke tengok bawah. Tapi kalian tengok-tengok dari atas aku lah weh, nanti entah apa-apa kan, nggak ada yang bantu. Aku bilang, gimana? Janganlah Cil, kata orang itu bertiga kan. Ketiga temanku pertama itu sempat ragu Wak, karena aku ingin turun melihat suara asal rintihan hewan tadi. Aku pun coba memaksa, udahlah kalian tunggu aja di atas. Tapi kalau ada apa-apa kalian sigap, cepat kalian, tak tolong masuk sama semua orang gitu. Aku bilang, gila kok Cil, mana ada orang di sini, katanya. Udah pokoknya kalau ada apa-apa kalian turun menolong aku. Ya udahlah terserah kau Cil, katanya. Aku pun berniat turun Wak ke bawah untuk melihat asal muasal suara rintihan hewan tadi. Nah dengan nyali yang sedikit kecil Wak, tapi berani, cobalah aku Wak turun ke bawah. Nah, jalannya aku cari jalan yang tempat dimana bisa aku berpegangan pada pohon-pohon yang tumbuh di lereng-lereng bukit tadi Wak. Pelan-pelan ku turun Wak, sampai kawan-kawan tuh jerit di atas, hati-hati Cil, hati-hati, cepet kalau ada apa-apa naik. Gampang ku bilang dari bawah. Nah sesampainya aku di bawah Wak, ya kan, ku carilah kembali suara tadi, semakin jelas ku dengar suara rintihan hewan sedang kesakitan. Setelah itu Wak, aku pun berani memasuki paretan. Ternyata paretan itu tidaklah dalam, walaupun berair Wak kan. Sibak-sibak lah Wak semak-semak tadi, ataupun ku sisi-sisikan besar, aku bisa melihat hewan apa yang sedang kesakitan ini dengan sebuah kayu yang di tanganku kan. Ku sibak-sibak Wak, ku lihatlah. Aku terus menuju ke suara asal tadi. Nah Wak, betapa terperanjatnya, betapa kagetnya aku Wak ketika kulihat ada anak harimau yang sedang kesakitan, kakinya kejepit di suatu tempat atau benda yang mungkin kalau kupikir itu adalah jebakan para pemburu-pemburu. Dia kesakitan merintih Wak, guling hanang-guling, kakinya terjepit oleh jebakan. Aku pertama bingung Wak, apa yang ku buat ini weh, gitu kan dalam hati aku kan. Ku tengok di atas, kawanku udah masih melihat aku walaupun jauh jaraknya Wak. Tapi Wak, dengan niat yang bagus Wak, aku berniat untuk menolong lah Wak. Ku datangilah. Aku pun takut sebenarnya karena anak harimau pun kan bisa nyakar, bisa gigit gitu Wak. Perlahan ku dekati Wak. Nah ternyata kakinya itu seperti kena perangkap kawat, terikat kawat gitu Wak, terlilit-lilit. Pelan-pelan aku dekati, ku pegang kaki itu Wak, ku lepaslah secara pelan-pelan kawat-kawat yang sudah melilit di kaki anak harimau tersebut. Setelah itu terlepaslah kawat tersebut Wak. Lalu ku gendonglah anak harimau ini Wak, ya kan. Dia pun ternyata tidak menggigit. Dia sepertinya mengerti kalau aku menolongnya dari benda yang mengikat kakinya itu, yaitu seperti kawat yang mungkin jebakan dari para pemburu.
Setelah itu aku dengar kawan-kawan dari atas, cepet naik Cil gitu. Dengan buru-buru Wak sambil gendong anak harimau nih Wak, aku pun kembali naik ke atas bukit dengan jalur yang kubuat tadi, dengan pegangan pohon-pohon yang ada di lereng-lereng bukit terang bulan. Dari atas kawan-kawan terus menyorak, cepet Cil naik, bahaya gitu. Aku pun dengan menggendong sebelah tangan dan sebelah memegang pohon-pohon ranting yang bisa aku naikin, akhirnya aku bisa naik di atas bukit terang bulan bersama teman-teman. Teman-temanku pun bilang, gila kok Cil, ngapain kau bawa ke atas ini, nanti bahaya, nanti induk sama rombongnya nyariin. Aku bilang, kasihan weh, tengok tangannya, kakinya nih berdarah weh, luka terikat kawat tadi di situ. Jadi ku buka lah, kok kakinya nih, kita obati dulu aja. Gila kau, coba pulang ini. Iyalah, cemana ini, nanti nggak boleh sama mama, dibilang kawan-kawanku lah. Nggak berapa lama kami berbincang Wak, ternyata Judin melihat, tengok tuh weh, sana di bawah itu. Kami pun melihat, ternyata nggak berapa jauh dari tempat anak harimau terjebak ini ada rombongan harimau-harimau yang sudah besar. Mungkin itu ada induk dan rombongannya. Aku pun bilang, cepat turun sana, balik pulang kita ke rumah. Lepas Cil, cepat, udah aku bawa ini, ku gendongnya cepet. Aku pun dengan memaksa kawanku supaya kembali pulang ke rumah. Niat aku sebenarnya Wak untuk mengobati dulu anak harimau ini, dan sekalian ingin ku rawat dan ku pelihara gitu Wak, maksudku. Kami pun berempat secara terburu-buru menuruni lereng bukit yang sebelah arah selatan tempat kami naik semula tadi Wak. Dengan buru aku menggendong anak harimau tadi, aku pun cepat-cepat mencari jalur yang supaya enak turunnya. Setelah selesai di tempat sepeda yang kami letakkan, kami pun langsung hibrid ataupun langsung lari bersepeda mendayu sekuat-kuatnya untuk menuju pulang ke rumah. Karena apa? Kami takut kalau seandainya induknya tahu anaknya kami bawa, mungkin induknya bisa mengejar kami. Singkat cerita Wak ya, kami pun sampai ke rumahku Wak. Nah, di sini syukur alhamdulillah Wak, di rumah itu sunyi Wak, nggak ada orang. Kebetulan kan hari Minggu warung tempat Bu Rambi ini kan libur atau bahasa apanya tidak jualan. Jadi biasanya kan banyak supir-supir truk yang singgah gitu. Kebetulan hari ini sunyi. Jadi kami dari belakang masuk, kan kami taruhlah parkir sepeda kan. Ku masukin lah ini anak harimau ini ke kamarku Wak. Dan bersama ketiga temanku, kami pun bicara dengan secara pelan-pelan, berbisik-bisik supaya tidak ada yang tahu bahasanya kami membawa anak harimau pulang ke rumah. Lalu ku bilang lah Wak sama kawan-kawan, ini cemana ya obatnya nih weh. Coba Cil, kita pakai apa aja, rempah-rempah atau akar-akar kita tumbuk biar sembuh nih. Kalau dari lukanya ini, karena lilitan ini tergores katanya, maksudnya dari kawat yang terikat tadi itu semakin dia meronta, semakin mengikat kakinya sampai terluka dan berdarah Wak. Lalu ketiga temanku pun pergi Wak ke belakang. Di belakang rumahku itu kan termasuk ada hutan-hutan kecil, jadi mencari daun-daunan yang bisa untuk mengobati luka kaki harimau tadi Wak, kaki anak harimau tadi. Nah, aku menjaga di kamar nih Wak, aku menjaga anak harimau ini daripada nanti kalau kami tinggal anak harimau ini suaranya gitu, dengar suara orang warga mendengar pasti kacau nih Wak. Lalu ketiga temanku pun sampai. Nah, daun-daun tadilah kami tumbuk Wak, kami ramus menjadi obat. Lalu kami lulurilah luka-luka kaki anak harimau tadi, kami tutupi dengan obat yang kami buat tadi, yang kami racik. Lalu ku balut dengan kain, ku ikat Wak. Dah, setelah itu anak harimau pun tertidur, ku masukin ke bawah kolong tempat tidurku. Kemudian Wak, ketiga temanku pun pamitan untuk pulang kan, karena mereka mungkin lapar atau gimana. Bilang, weh Cil, kami pulang ya. Ya, nanti sore kemari lagi weh. Ya, nantilah, katanya gitu kan. Nah, seperti biasa kalau Judin nggak pulang Wak, dia tetap bersamaku. Nah, untuk menunggu anak harimau tadi. Setelah itu Wak, singkat cerita, pulanglah Bu Rambi dan Pak Rambi dan Kak Fitri. Ternyata dari tempat saudara kami sedang mengadakan pesta, jadi undangan gitu, pulang undangan. Nah, sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan.
Aku pun keluar Wak, menyambut ya kan. Dengarin kau Cil udah pulang di rumah. Ya Wak, gue bilang. Singkat cerita Wak ya, ini namanya sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya ketahuan juga Wak. Selama kami menyembunyikan anak harimau di kamarku, akhirnya ketahuan oleh Bu Rambe. Ketika itu Bu Rambe sedang memeriksa kamarku. Dia kaget Wak, karena apa? Ada anak harimau yang nyantai di atas tempat tidurku. Bu Rambe pun kaget dan menjerit Wak. Lalu aku dipanggilnya, Mang, Kencil, sini. Ya Wak, gue bilang kan. Apa ini, siapa yang bawa anak harimau ke rumah? Gue bilang lah Wak. Aku Wak, dia sakit kakinya, jadi kau obati dulu. Mau ku rawat, gue bilang. Mau ku piara. Ada-ada aja kau Cil, nggak boleh ini. Lalu Bu Rambe pun bicara sama Pak Rambe. Cemana Pak, anak kita nih, tengok nih, bawa anak harimau ke rumah. Mana Mak? Tengoklah itu. Ditengoklah sama Pak Rambe. Kaget juga Pak Rambe, karena apa? Di kamarku sudah ada anak harimau yang kakinya yang kubalut, yang kuobati tadi. Ku bilang lah sama mereka, wah aku kasihan tengok kakinya luka, ini kuobati tadi, biarlah sembuh dulu. Lalu Pak Rambe pun bilang, bukannya gitu Cil, nanti takutnya induknya datang ke kampung kita. Nah, jadi berantakan kampung kita ini, didatangi harimau dan rombongannya gitu. Aku pun memohon pada mereka supaya untuk merawatnya biar sembuh dulu luka kaki anak harimau tadi. Singkat cerita Wak, Pak Rambe dan Bu Rambe pun akhirnya mengalah untuk membiarkan aku memelihara anak harimau di rumah, dengan catatan jangan sampai anak harimau ini keluar dari rumah dan jangan sampai ada yang melihat atau warga yang melihat bahwasannya di rumah kita ada anak harimau. Aku pun senang Wak. Terhitung setelah beberapa hari aku sibuk bermain dengan anak harimau ini pun Wak nggak mau keluar, mainnya tuh di dapur. Kadang dia sembunyi di bawah meja, kadang kejar-kejaran aku di kamar. Kan mulai sembuhlah kakinya setelah ku rawat dan ku obati dengan ramuan dan racikanku sendiri. Nah Wak, apa yang dipikirkan Pak Rambe dan apa yang ditakutkan oleh Pak Rambe itu terjadi di suatu saat ketika ada supir sedang ingin ke warung untuk membeli kopi, minum kopi di warung. Beliau menumpang ke kamar mandi. Nah, saat supir tadi ingin ke kamar mandi, dia terkejut dan kaget karena apa? Ada anak harimau yang sedang tidur di bawah meja makan kami. Dari sinilah Wak, dari supir inilah menjadi seluruh warga mengetahui bahasanya aku dan Pak Rambe dan Bu Rambe atau keluarga kami memelihara anak harimau. Jadi seluruh warga pun sebenarnya tidak terima Wak. Karena apa? Mereka takut dan wanti-wanti kalau induk harimau dan rombongannya memasuki ke kampung kami untuk mencari anaknya. Bakal bisa jadi bahaya dan sangat berantakan kampung kami dari serangan harimau. Mereka semuanya kompak untuk bisa mengembalikan anak harimau tadi dan jangan dipelihara di kampung kami gitu. Tapi aku Wak dengan rasa kasihan ketika warga sudah ada di depan rumah semua ramai untuk supaya mengambil anak harimau dan dilepaskan ke habitatnya, aku tidak mau Wak. Ku peluk anak harimau tadi, ku gendong, ku peluk Wak. Aku bilang jangan, ku bilang. Nah, sepertinya yang karena aku mau anak harimau ini pun seperti mengerti Wak. Dia ketakutan melihat begitu banyak warga yang ingin mengusirnya dari dekapan pelukanku Wak. Keributan ini pun terjadi begitu mungkin banyak. Bahkan Wak olot atau bingung untuk mengatasi masalah ini, karena ini masalah yang sangat-sangat rumit Wak. Karena apa? Kalau di kampung kita ada anak harimau, induknya pasti akan datang. Jadi Wak, di salah satu warga dengan pergi bersama temannya untuk menghubungi kepolisian. Nah, setelah kepolisian datang, polisian menelepon salah satu anggota BKSDA untuk segera datang menangani masalah ini. Akhirnya salah satu atau beberapa anggota dari BKSDA sampai di rumah kami dan bernegosiasi sama keluargaku Wak,
Sementara itu aku masih menggendong anak harimau ini. Aku menyayanginya, Wak, seperti aku menyayangi seekor kucing. Itulah perasaanku dulu. Nah, di sini petugas BKSDA merayu aku supaya untuk mengambil anak harimau ini dan berjanji akan melihara dan menjaga, merawat hingga akan dimasukkan ke kebun binatang. Tapi aku tidak setuju, Wak. Karena apa, Wak? Aku nggak mau anak harimau ini dimasukkan ke kebun binatang. Dengan negosiasi yang alot, akhirnya aku dirayu sama Wak Olot sama Atuk. Aku bilang sama mereka, kalau ini dilepas kembali aku boleh, tapi kok dibawa sama Wak dua ini, maksudku petugas BKSDA, aku nggak mau, aku bilang gitu. Nah, jadi berembuklah Atuk, Wak Olot, dan petugas BKSDA dan dari kepolisian berembuk, akhirnya sepakat untuk mengembalikan anak harimau ini di mana aku menemukannya. Dengan catatan, Wak, aku ikut juga untuk melepasnya ke habitatnya. Singkat cerita, Wak, aku dan petugas BKSDA dan kepolisian dan Pak Rambe dan Wak Olot pun berangkat menuju ke tempat di mana aku mengambil anak harimau ini. Padahal aku tuh sangat sayang sekali, Wak. Karena apa? Sudah sembuh, dia sudah bermain-main, dia tidak mencakar, dia tidak sembrono di rumah, tidak suka mencuri makanan gitu, Wak. Ku ajak main, dia tahu gitu, Wak. Itulah temanku di rumah. Nah, karena apa? Saat di dalam mobil, aku selalu menggendong, ku ajak cerita, Wak, ku ajak ngomong anak harimau ini. Anak harimau ini seakan mengerti, Wak, apa yang dipikirkanku dan apa yang kubicarakan dengannya. Yang penting, Wak, sebelum sampai tujuan, tak akan kulepaskan anak harimau ini dari pelukanku. Tak akan ada yang boleh mengambil dari pelukanku. Aku memeluk dengan erat di dalam sebuah perjalanan menuju ke Bukit Terang Bulan tadi, Wak. Nah, singkat cerita, sampailah rombongan kami di bawah lereng Bukit Terang Bulan. Berhubung tidak bisa kendaraan masuk ke dalam dan ada portal, kami pun ngambil arah dari arah jalur lintas, Wak. Jadi aku awalnya tidak boleh ikut naik ke atas, tapi aku tidak mau. Ku bilang, kalau bukan aku, tak akan ku lepaskan anak harimau ini dalam pelukanku. Itulah aku, Wak. Kenapa aku udah terlanjur sayang gitu, Wak. Terlanjur sudah seperti kayak temanku gitu, Wak. Jadi aku nggak mau melepas dia begitu aja. Dan kami pun dan rombongan menaiki ke bukit. Kuarahkanlah di mana aku mengambilnya. Aku tunjuk, Wak. Aku bilang sama mereka, itu, Wak, di sana di semak-semak itu. Nah, di sini mereka kaget, Wak. Itu hutan larangan. Kok bisa kalian main kemari? Yang bahaya anjang. Itulah kata Wak semua. Pokoknya Wak semua itu bingung melihat kami berempat. Kok bisa anak-anak ini bisa bermain kemari? Ini hutan larangan, hutan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Karena apa? Masih banyak binatang buas seperti harimau, beruang yang bisa membahayakan siapa saja yang memasuki hutan di bawah lereng Bukit Terang Bulan ini. Nah, di situ, Wak, salah satu dari anggota BKSDA mengatakan supaya dia yang menurunkan atau mengembalikan anak harimau turun ke bawah. Tapi aku tidak mau, Wak. Nah, bahasa kami itu aku ngotot, Wak, supaya biar aku sendiri yang turun ke bawah untuk membalikan ke tempat aku menemukannya. Kembali perdebatan dan suatu alot terjadi. Karena apa? BKSDA khawatir karena kalau aku yang turun, karena tubuhku kan kecil, jika sesuatu ada induk dan rombongan anak harimau tadi ini datang, tidak akan siap aku menghadapinya semua. Tapi aku keras kepala, Wak. Tetap aku yang minta supaya aku yang turun ke bawah untuk membalikannya anak harimau. Akhirnya Wak Olot, Atuk, dan Pak Rambi pun merayu kepada pihak polisian dan BKSDA. Akhirnya mereka menyetujui dengan catatan badanku diikat dengan tali dan tali dari atas untuk menjaga jika sesuatu apa yang terjadi, mereka siap menarikku secepatnya ke atas. Aku pun setuju, Wak. Nggak apa-apa, gue bilang. Aku yang turun sambil menggendong, Wak. Akhirnya badanku
di sekian rupa lah untuk mencari keamanan lah, maksud dari anggota BKSDA dan kepolisian. Jika terjadi sesuatu, mereka siap untuk menarik aku ke atas dengan cepat. Badanku pun diikat Wak dengan tali-tali yang seperti kayak orang-orang camping-camping itu Wak, ya kan. Masih kecil aku nggak tahu kan Wak, kok diginiin aku, tapi adalah penting akhirnya aku pun turun Wak, menuruni ke bawah di mana aku tempat menemukan anak harimau ini. Setelah sampai di bawah Wak, nah ya kan, sementara di atas mereka khawatir aku lama Wak untuk melepas anak harimau ini. Ku peluk-peluk, ku cium-cium Wak, ya kan, kadang kupingnya ku jewer-jewer, terus lehernya ku main-maini kan. Baru dari atas memberi kode suruh cepat. Ku turunilah Wak, dengan berat hati ku turuni anak harimau ini Wak. Nah, ku lepas, ku suruh pergi. Dia tidak mau Wak. Selalu dia mengelendok-ngelendok di kakiku, ku gendong lagi, ya kan, dijilatinya aku Wak, ya kan. Baru dari atas dikode lagi aku Wak, ditarik-tarik badanku ini. Ku lepas lah Wak, ya kan, ku lepas. Nah, enggak berapa lama Wak, saat ku lepas kali ketiga, terdengar suara auman harimau dewasa dari kejauhan Wak. Nah, dari atas para rombongan sudah menjerit, cepat gitu kan. Dengan seketika aku kaget, badanku ditarik dengan cepat ke atas Wak, seperti diseret Wak. Wah, aku bingung, nggak ada pegangan Wak, ya kan. Aku pun malah kaget karena apa, tiba-tiba mereka menarikku dengan cepat. Aku bingung Wak, nggak ada pegangan apa, badanku diseret naik ke atas. Ternyata di atas para rombongan sudah melihat induk harimau dan rombongannya kembali mencari anak harimau tadi. Nah, setelah itu aku hampir naik ke atas, dapatku lawak batang pohon gitu ataupun apa yang kecil, ku pegang jadi nggak bisa ketarik ke atas. Jadi aku berhenti di tengah-tengah. Aku mau melihat gimana reaksi induknya ketika menemukan anaknya kembali. Sementara tali disental-sental Wak, ditarik-tarik, aku diem aja, ku pegang batang kayu ini sekuat aku. Mereka sudah menjerit. Baru dibilanglah sama pihak polisi, jangan menjerit, harimau sudah mendekat, diam. Mereka pun akhirnya diam. Tali tadi tidak lagi mentarikku Wak. Aku pun kuperhatikan Wak. Nah, lamban laun induk harimau dan rombongannya menemukan anak harimau tadi. Seperti kayak kita nih Wak, manusia ya Wak. Seorang ibu menemukan kembali anaknya, betapa bahagianya Wak. Karena kulihat langsung dari setengah lereng bukit tadi, induknya tadi menjilati, seperti senang gitu Wak menemukan anaknya. Nah, ketika harimau jantan, salah satu harimau jantan melihat ke atas, dia mengaum keras Wak. Sepertinya dia melihat rombongan di atas. Nah, di sini udah wanti-wanti aku Wak. Kalau seandainya harimau jantan tadi naik ke atas, habislah aku. Tapi aku tidak peduli, kulihat secara mataku Wak, anak harimau itu senang gitu Wak menemukan induknya. Dan di sini suatu mukjizat terjadi Wak. Ketika harimau jantan ada 2 ekor sedang ingin menuju ke tubuhku, anak harimau tadi ternyata mengaum kecil, gitu memberi kode. Ternyata harimau jantan 2 tadi tidak jadi naik ke atas, seperti ada kodean dari anak harimau tadi. Nah, dan sang induk harimau melihatku Wak, melihatku aja gitu, melihat aja gitu kan, seperti dia tahu bahasanya akulah yang menolong anaknya. Setelah itu mungkin Wak, harimau jantan tadi salah satunya adalah kepala rombongannya atau ketua rombongannya, karena dia memberi kode lagi dengan suara auman yang datar, supaya rombongannya mengikutinya kembali untuk menuju ke kedua jalur tempat seperti mereka melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh ketua rombongan harimau tadi. Dari sini Wak, aku belajar bahasa harimau. Jadi aku bisa mengerti ketika harimau itu aromanya keras, berarti dia marah. Ketika datar, dia memerintahkan atau sesuatu yang berkata dengan baik.
Nah, di sini Wak, ketika rombongannya sudah agak jauh, aku coba membuka tali di perutku Wak, secara pelan-pelan. Terbuka lah Wak. Dan rombongan di atas kaget menjerit sejadi-jadinya. Aku turun kembali ke bawah untuk bisa melihat terakhir kali anak harimau tadi berangkat dengan induk dan rombongannya. Aku pun turun Wak, jelas kulihat anak harimau tadi terakhir di bawah rombongan. Tahu Wak apa yang terjadi? Disinilah yang aku senangkan. Betapa senangnya aku, anak harimau tadi berlari kembali ke aku Wak. Berlari terus menabrakku, menggendongnya Wak. Sementara rombongan di atas sudah menjerit, sudah pasrah apa yang terjadi. Sampai Pak Rambe menjerit sejadi-jadinya, cepat Cil naik, cepat, sambil suaranya serak seperti nangis karena takut kalau aku diserang oleh induk dan harimau jantan dan rombongan harimau lainnya. Ku peluk Wak, dengan dia lompat ke badanku, ku peluk, ku main-main lagi kupingnya, ku main lagi sampai dia menjilat-jilati. Nah, sampai tanpa sadar Wak, induknya menghampiriku Wak. Di sinilah semua detak jantung berdetak segala kencang. Pala rombongan sudah pasrah apa yang akan terjadi pada diriku karena didatangi oleh induk harimau. Aku diam aja Wak. Karena apa? Karena pikiranku itu nggak pernah ada takut. Karena aku lagi asik main dengan anaknya. Nah, disinilah suatu kejadian yang mungkin aku dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Induk harimau tadi tidak sama sekali marah padaku, tidak sama sekali menerkamku, bahkan mencakarku pun tidak Wak. Dia bahkan menjilatiku Wak, mukaku, pipiku dijilati sama lidah harimau tadi Wak. Nah, sama induknya. Bahkan dia mengeluarkan suara rangan yang kecil. Gitu-gitu sambil menjilati aku Wak. Sementara di atas sudah takut, perasaannya itu aku akan dimakan oleh induk harimau. Udahlah Wak, terakhir ku peluk lah Wak anak harimau kuat tadi ini sambil aku dijilati. Dan ketua rombongan harimau yang jantan tadi pun menghampiriku Wak, tapi tidak dekat sama aku. Seakan-akan tidak diperbolehkan oleh sama induk harimau tadi karena dia memberi kode gitu-gitu Wak. Mungkin artinya jangan dekat, biar kami aja. Akhirnya disinilah hatiku sangat senang Wak. Karena apa? Bisa langsung berinteraksi dengan harimau yang sangat besar. Bayangin aja Wak, aku SMP kelas 1, sangat kecil badanku, sementara di depanku harimau yang sangat besar. Tapi dia tidak menerkamku, bahkan tidak mencakarku, malah aku dijilat-jilatnya. Setelah itu ku lepaslah anaknya. Terakhir kali ku peluk, ku lepas, dan mereka pun pergi meninggalkanku sendirian ke dalam hutan terlarang lagi. Ternyata Wak, di mana aku menemukan anak harimau tadi, ini adalah jalur di biasa harimau-harimau ini melintas. Jadi seperti tiap harilah mereka melintas di lintasan yang tempat aku menemukan anak harimau tadi. Nah, di sini Wak, aku melihat ke atas Wak, kan. Ku berilah ku dia, ku bilang aku nggak apa-apa dengan melambaikan tangan. Nah, di sini aku kembali menuju ke tempat jebakan tadi Wak. Ku ambillah kawat-kawat tadi, dan setelah harimau tadi tidak nampak lagi Wak, dah hilang di dalam hutan. Salah satu anggota BKSDA pun turun untuk menemuiku, untuk mengajakku ke atas. Tapi ku bilang, tunggu Wak, kita tengok nih Wak, kawat-kawatnya banyak di sini. Akhirnya dia pun terakhir mengerti bahasanya adalah jebakan para pemburu. Maka dibersihkanlah jebakan-jebakan ini oleh ketua BKSDA atau salah satu anggota BKSDA tadi, petugas biasa Wak, kan. Kalau Abah itu BKSDA yang menanganinya. Aku pun berjalan berdua bersama salah satu anggota BKSDA ini untuk menuju naik ke atas bukit bersama kembali ke rombongan. Sampai di atas aku pun dipeluk erat oleh Pak Rambe sambil dia berlinang air matanya. Karena apa Wak? Dia khawatir dan takut bahasanya aku ini akan diterkam oleh induk harimau tadi. Atuk pun menangis memelukku juga. Karena apa? Bingung dengan kejadian ini, kok bisa beraninya aku berhadapan dengan harimau. Ya setelah itu Wak, singkat cerita kami pun kembali ke kampungku Wak, atau ke rumahku. Nah, dengan alhamdulillah dengan selamat ya Wak ya. Karena apa? Di sini
lah kita berpikir, karena kita berbuat baik sama siapapun, bahkan sama hewan buas pun, kita tidak bakal celaka. Ternyata di depan rumahku udah kumpul warga rame untuk menunggu hasil apa yang terjadi pada rombongan ini. Nah, setelah aku selamat dan rombongan pun selamat dan salah satu pihak kepolisian menceritakan, mereka pun senang. Nah, terakhir mereka pun bubar, ya kan Wak. Aku pun terakhir dipeluk sama Bu Rambi. Nah, mereka Bu Rambi mengatakan, lain kali hati-hati ya Mang, jangan gitu lagi. Takutnya ini kan suatu masalah besar, nyawa taruhannya Mang, gitu, sambil dia meneteskan air mata. Aku pun dipeluk oleh Bu Rambi dan Pak Rambi dan kembali seperti biasanya. Dan teman-temanku pun bilang, udah Cil, jangan kesana lagi, kata gitu kan. Diem Klen, kita harus kesana. Kapan-kapan kita kesana biar bisa melihat harimau yang besar-besar. Ku bilang lah, aku cerita makan kawanku, besar kali harimau Jang. Sama aku itu, kepalanya Jang kayak 10 kali lipat dari kepalaku. Ya Cil, terakhir akhirnya mereka pun senang Wak, atau penasaran gitu Wak. Oke Cil, suatu saat kita lihat ke sana. Oke, gampang, tapi diem aja, bilang gitulah. Singkat cerita Wak, pernah suatu hari ketika hari libur kami kembali ke sana hanya untuk melihat gimana rombongan harimau itu melintas. Aku bisa memperlihatkan kepada ketiga temanku bahasanya harimaunya benar besar-besar gitu. Jadi saat kami sedang duduk di atas bukit kembali, padahal kami sudah dilarang tapi kami tidak peduli. Dengan santai kami makan cemilan yang kami bawa dari rumah. Seketika itu kami semua serentak melihat rombongan harimau dan anak harimau yang sudah aku selamatkan dan kurawat melintas Wak. Nah, di sini aku bilang sama kawan-kawanku, nih ya, kalian tengok ya, aku tiru suara harimau nih, aku bilang gitulah. Aku ngomong sama orang itu, padahal aku baru pura-pura mengerti lah gitu Wak, bahasa harimau. Jadi aku gini Wak, mulutku kututup baru aku gini, dari atas bukit aku meniru suara harimau yang jelas di depanku. Ternyata Wak, dari bawah mereka berhenti semua rombongan. Ada 8 ekor dan 2 ekor anak harimau. Mereka berhenti semua melihat ke atas bukit. Dan salah satu harimau jantan memberi kode juga Wak. Aku senang Wak, jadinya aku saut-sautan Wak. Gitu. Dibalas kembali sama induknya. Nah, setelah itu mereka pergi berlalu Wak, memasuki hutan kembali. Di sini kawan-kawanku heran dan percaya bahasanya aku bisa berbahasa harimau dan mengerti dan berkomunikasi dengan harimau-harimau yang ada di bawah sana yang sangat liar dan buas. Kami nggak pernah kapok Wak. Kami selalu berjelajah di tempat-tempat ekstrim, tempat-tempat yang hutan yang mungkin banyak binatang buas. Kami tidak pernah jerah dan takut. Bahkan kami memasuki hutan-hutan angker, hutan horor. Tetap setiap kami liburan kami bermain ke lokasi-lokasi yang belum pernah biasa orang jamah. Pasti Wak penasaran kan? Nah, akan ada cerita selanjutnya yang lebih seram lagi. Oke Wak? Sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini. Kenapa betapa bahagianya dalam cerita ini aku bisa berkomunikasi langsung dengan harimau-harimau yang sangat buas dan liar. Itulah pengalamanku berpetualang saat aku masih kecil dan masih beranjak masih SMP gitu Wak. Dan petualangan kami masih lanjut hingga aku sampai besar. Dan ceritanya akan panjang Wak, akan banyak kembali kisah nyataku, sebuah cerita horor dari M360 Channel. Akhir kata aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horor story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Inti dari cerita ini Wak, jika kita berbuat baik atau berniat berbuat baik kepada siapapun, akan ada balasannya yang sangat baik pula. Jangankan sama manusia, sama hewan buas liar yang sangat menakutkan, tapi ketika kita berbuat baik, mereka akan membalas dengan baik pula.
tak akan pernah mereka menyakiti kita. Karena apa? Kita berbuat baik kepadanya. Maka dari itu sayangilah, selain manusia kita juga menyayangi hewan-hewan dengan berinteraksi dan berkomunikasi walaupun kita jarak jauh. Karena mereka juga ciptaan Tuhan yang berhidup di alam bumi ini. Sampai ketemu, Wak. Bye.